Halo, selamat sore menjelang siang untuk teman-teman semua. Terima kasih telah datang kembali ke channel saya, channel Manerkai. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik, yaitu yang berkaitan dengan kasus tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan kepada Haris Hasar dan Fathia. Jadi dalam video sepotong ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana kita melihat apa sih motif daripada isu ini. Tepat pada tahun 2021 itu ada 10 organisasi dan mereka kolaborasi melakukan riset di Papua, khususnya di Intan Jaya. Jadi organisasi itu yang pertama Kontras, Walhi, Bersihkan Indonesia, terus YLBHI dan lain sebagainya. Seingat saya itu ada 10 organisasi yang mereka berkolaborasi melakukan riset di Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat itu 10 organisasi mau melakukan riset di Intan Jaya? Jawabannya adalah 2018, 2019, 2020, dan awal 2021, dalam beberapa tahun terakhir itu terjadi konflik. Terjadi eskalasi konflik yang memang meningkat. Ditambah dengan pengiriman militer, baik itu organik dan non-organik, secara ilegal, tanpa prosedur yang baik, begitulah. Jadi pengiriman militer itu secara sentralistik dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan menginstruksikan pada kementerian-kementerian yang berwajib kepada jenderal-jenderal, sehingga pengiriman militer dalam beberapa tahun terakhir itu masif di Papua, sehingga eskalasi konfliknya itu meningkat di daerah Intan Jaya di Papua itu. Di daerah Intan Jaya, khususnya di Sugapa. Nah, berangkat dari fakta semacam ini, sehingga upaya-upaya kemanusiaan itu terus dilakukan oleh berbagai organisasi, berbagai lembaga. Jadi keterlibatan lembaga-lembaga dengan pendekatan kemanusiaan itu terus dilakukan sampai pada awal tahun 2021. Nah, dari 10 lembaga ini yang tadi saya sebutkan di awal ini, mereka melihat bahwa eskalasi konflik ini terus meningkat, khususnya di daerah yang tadi saya sebutkan itu, Intan Jaya. Di daerah Intan Jaya, khususnya di distrik Sugapa. Sehingga mereka berkolaborasi dan melakukan riset di Intan Jaya seputar eskalasi konflik yang terjadi di Sugapa. Dan apa yang terjadi, kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian? Apa yang terjadi? Dalam riset yang dilakukan oleh 10 lembaga tadi yang saya sebutkan itu, mereka menemukan bahwa dalam eskalasi konflik yang tinggi ditambah dengan pengiriman militer yang masif, ternyata di balik pengiriman militer dan eskalasi konflik dan jumlah korban dari rakyat sipil yang semakin meningkat juga dalam beberapa tahun terakhir, ini disebabkan oleh adanya hubungan kepentingan. Ada unsur kepentingan di balik
pengiriman militer. Sederhananya seperti itu. Jadi dari 10 lembaga ini mereka melakukan riset dan mereka menemukan jawaban secara akurat bahwa ternyata pengiriman militer ini dilakukan secara masif karena ada kepentingan bisnis di Papua. Sehingga mereka terus mengeksplorasi dan dalam riset itu memperlihatkan perusahaan-perusahaan yang duduk di sana yang yang sedang eksplorasi di daerah Intan Jaya, khususnya di Sugapa itu ada 4 perusahaan. Akhirnya mereka menemukan bahwa ternyata dari 4 perusahaan ini 3 diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang secara administratif terlihat bahwa direktur daripada perusahaan-perusahaan itu adalah mantan perwira dari TNI. Akhirnya riset ini dengan sendirinya mengungkapkan bahwa ternyata di sini ada dari 4 perusahaan ini ternyata 3 diantaranya milik perwira mantan jenderal dari tentara. Sehingga di sini menjadi jelas bahwa pengiriman militer secara masif ke Papua, khususnya di daerah Intan Jaya tadi, itu dialamatkan dan diniatkan dan ditujuankan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah sekitaran situ, Intan Jaya, dan kemudian akan melebar ke kabupaten-kabupaten yang sekitarnya. Oke, itu sampai di situ poin pertama. Yang kedua, kita bahas sedikit mengenai eskalasi konflik. Konflik yang terjadi di pengiriman militer yang secara masif ke daerah Papua dan khususnya ditempatkan di daerah Intan Jaya tadi, itu eskalasi konflik yang muncul itu tidak hanya munculnya di daerah Intan Jaya itu, objek vitalnya tidak hanya muncul di situ, tapi konfliknya tuh melebar kemana-mana. Melebarnya kemana-mana, termasuk ke konfliknya masuk di Kabupaten Duga, terus masuk lagi ke Kabupaten Jayawijaya, terus di Kabupaten Lanijaya, itu melebar di daerah Papua Tengah. Itu konfliknya melebar di daerah Papua Tengah, Pegunungan Tengah. Nah, jadi riset yang dilakukan oleh 10 lembaga tadi itu menemukan banyak fakta-fakta menyedihkan yang selama ini tidak terungkap dan tidak terekspos ke publik. Mereka menemukan itu, dan dalam sebuah riset itu jadilah sebuah buku. Bukan buku tapi lebih tepatnya saya menyebutnya sebuah paper. Akhirnya menyebarlah paper itu, pembahasan riset itu. Jadi latar belakang daripada persoalan dugaan pencemaran nama baik dari Haris Azhar, latar belakangnya secara ringkas seperti itu, dan kemudian berdasarkan riset yang dilakukan oleh 10 lembaga ini, sehingga pada tahun 2021 itu mereka bahasnya di channel YouTube. Untuk itu maka kita perlu lihat juga video yang ada, nanti kita lihat, dan fakta yang ada di lapang itu memang benar-benar terjadi konflik yang hangat seperti ini. Terus Bob apa lagi rekomendasinya, Bob? Nah, sebenarnya tadi kan juga disebutin ya soal operasi militer ini sebenarnya jadi salah satu kamuflase, bisa jadi Bang, dari bisnis militer yang memang dikuasai oleh para purnawirawan prajurit-prajurit ini. Nah, jadi tadi kan juga Bang Haris sudah nyebutin tadi di Blok Wabu, di Intan Jaya itu memang orang-orangnya, masyarakatnya udah pada mengevakuasi diri sendiri. Dan itu bisa jadi internally displaced person atau pengungsi internal. By force. Iya, by force ya kan, karena
ya titik awal utama permasalahan HAM di Papua adalah karena adanya militerisme itu. Dan ternyata di balik militerisme itu yang katanya untuk demi keamanan dan perdamaian di Papua atau sekarang bahkan melebar ke isu terorisme, Ternyata demi emas. ternyata ada soal ekonomi di situ. Oke. Tambang. Baik, terima kasih Uwe, terima kasih Bob. Berangkat dari tema obrolan saat itu, akhirnya Bang Haris Azhar sama Mbak Fathia dituduh melakukan pencemaran nama baik oleh Luhut Binsar Panjaitan. Tuduhan ini kemudian berangsur-angsur dari 2021 kemarin, 2022, 2023 hingga 2024 sekarang. Jadi hitung-hitung Abang Hari sama Mbak Fathia sudah melakukan sidang beberapa kali, itu kawan-kawan mungkin tahu. Nah, di sini poin yang tidak kalah penting ingin saya tegaskan atau sampaikan di sini adalah menurut kami orang Papua itu kami mengakui bahwa mereka membahas tentang isu kebenaran. Mereka ucapkan kebenaran di situ. Sehingga di sini saya secara pribadi itu merasa bahwa sumbangsi daripada dua tokoh ini yang akhirnya dituduh sebagai orang yang mencemarkan nama baik ini, yaitu Bapak Luhut dan kroni-kroninya yang menuduh kepada Fathia dan Haris ini, saya pikir mereka sedang mengalihkan isu. Mana isu-isu kemanusiaan yang selama ini dibungkam oleh negara, dibungkam oleh instansi-instansi terkait, terutama TNI Polri. Jadi isu kemanusiaan yang terbungkam di sana, terus kerusakan lingkungan atau isu lingkungan yang terjadi secara masif di sana sama sekali dikaburkan oleh negara. Sehingga Bang Haris dan Fathia mengucapkan itu ke publik dan kemudian menjadi salah satu informasi yang tidak enak didengar oleh pemangku kekuasaan. Akhirnya karena yang punya kekuasaan itu mereka tidak senang mendengar ucapan atau mendengar kebenaran daripada fakta yang ada, sehingga Bang Haris Azhar sama Mbak Fathia dituduh dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalil, dengan undang-undang yang sama sekali tidak berfaedah. Semacam itu. Jadi saya mewakili dari seluruh rakyat Papua dan kawan-kawan sekaligus mengucapkan banyak terima kasih dan banyak terima kasih kepada Bang Haris dan Mbak Fathia. Terima kasih sudah berjuang bersama dengan kami menyuarakan isu kemanusiaan yang ada di sana, terus menyuarakan juga isu lingkungan yang makin hari makin dirusak oleh orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang terlibat secara struktural dalam lembaga pemerintahan. Itu saya secara pribadi dan mewakili dari saudara-saudara saya, rakyat Papua secara umum, mengucapkan banyak terima kasih, dan kami juga tidak akan duduk diam, kami tidak akan diam untuk melihat persoalan yang sedang dijalani oleh Bang Haris dan Mbak Fathia. Kami tidak akan diam, kami akan selalu kawal, kami akan selalu bersama, kami akan dukung, dan kami akan menyuarakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Luhut beserta kroni-kroninya, teman-temannya mengecam Bang Haris dan Fathia. Kami akan selalu berdiri bersama. Kami akan melawan semua bentuk ketidakadilan, karena apa yang menyangkut dengan ketidakadilan, apa yang menyangkut dengan kejahatan, itu kami tetap vokal untuk menyuarakan itu. Dan kami pastikan kami akan berdiri di belakang Bang Haris dengan Fathia. Sudah mewakili isi hati dari kami, mereka sudah melihat penderitaan kami, akhirnya mereka ucapkan itu ke publik, mereka membongkar fenomena itu ke publik. Itu ucapan terima kasih. Semoga
proses demi proses yang dijalani oleh Bang Haris dan Mbak Fathia bisa menemu titik cerah, dan kemudian saya juga mengharapkan semoga Bang Haris dan Mbak Fathia yang mereka ada di jalan kebenaran, mereka ada di posisi yang benar, mereka mungkin bisa disalahkan oleh pihak yang pemangku kekuasaan, tetapi kebenaran itu tidak bisa disalahkan. Mereka bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Nah, ini yang saya pikir semacam itu. Dan ini juga menjadi pedoman saya, menjadi prinsip hidup saya bahwa kebenaran bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Karena kebenaran itu mengandung nilai-nilai yang murni, nilai-nilai yang memang terukur dari fakta dengan data itu mendukung. Di akhir video ini saya secara khusus dan secara umum mewakili seluruh rakyat Papua dan seluruh kawan-kawan mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia, Jokowi beserta jajarannya, dan kepada hakim dan segala institusi-institusi berwajib yang sedang mengkriminalisasi kepada Bang Faris dan Fathia supaya segera membebaskan mereka. Segera membebaskan mereka karena mereka adalah kedua tokoh yang memang lantang membicarakan tentang nilai-nilai kebenaran. Mereka membicarakan tentang situasi yang memang mencekam dalam kehidupan masyarakat. Tidak lupa juga isu-isu yang mereka bicarakan itu berkaitan juga dengan isu lingkungan, isu ekologi, sehingga tuntutan atau desakan kami adalah segera bebaskan Haris dengan. Kami akan terus bersama mereka untuk mengawal bagaimana berjalannya proses sidang demi sidang, tahap demi tahap. Kami akan mengawal, dan itu pasti. Mungkin itu saja sedikit video tambahan penjelasan dari saya. Semoga kawan-kawan yang menonton video ini bisa memahami konteks latar belakang daripada persoalan tuduhan kepada Haris dengan Fathia, dan saya juga akan menyertakan link paper atau artikel hasil riset yang dilakukan oleh 10 lembaga yang tadi saya sebutkan di awal. Link dari paper itu, link downloadnya akan saya taruh di deskripsi video. Berkaitan juga dengan dua sampel video yang tadi saya masukkan sebagai pembahasan, itu nanti saya sertakan di link deskripsi. Nanti kawan-kawan mau cek, mau lihat sendiri, silakan lihat, supaya apa? Supaya kita juga paham terkait dengan konteks latar belakang persoalan, yaitu persoalan Papua, bagaimana mereka membicarakan dan bagaimana proses yang mereka jalani saat ini. Itu saya sedikit tambahan dari saya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video pendek ini. Kalau ada banyak kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.